Wilayah HPK tidak produktif yang dijadikan lokasi pilot project di Provinsi Kalimantan Barat terletak di Kabupaten Sintang dengan luas yang diajukan untuk dilepaskan kurang lebih 14.310,42 hektar yang terletak di Kecamatan Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu mencakup 10 wilayah desa. Nah, dari hasil pelepasan kawasan hutan dan pelepasan HGU, itulah yang menjadi objek TORA. Ya, kita sudah melakukan pendataan, identifikasi, inventarisasi di lapangan, bahkan kemudian melibatkan pihak ketiga kemarin. Ya, kita sudah melakukan pendataan. Dan ini wacananya di tahun 2022. Pelepasan kawasan itu akan segera kita laksanakan, ya, kita berikan kepada masyarakat, lanjut dengan sertifikasi tanahnya. Saya memang sangat sependapat dengan program ini karena pertama, selama ini kan lahan yang TORA ini kurang termanfaatkan karena ada beberapa kebijakan yang menyebabkan memang tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga dengan adanya program atau kebijakan redistribusi TORA, tentu kita sangat menanggapi ini dengan penuh sangat positif ini. Pandangan positif saya di TORA ini, nantinya kita mungkin beralih dari kita beladang, bisa ada komoditi yang cocok di daerah kita, di tanah kita. Nanti tinggal dari pusat, dari pembinaan dari pusat, apa yang cocok. Istilah untuk mengganti masyarakat desa kita yang tergantung dengan berladang berpindah-pindah. Nah, itu harapan saya. Dari nenek moyang sampai sekarang nih Pak, ini untuk kita cari makan di kampung, di daerah ini, inilah berladang. Kalau masalah hutan, ya walaupun kita mendukung program TORA ini, daerah kita ini akan diajukan masyarakat kita di sini diputihkan, bebas dari klaimnya hutan lindung. Tapi di sini secara adat hutannya dilindung, Pak. Jadi maksudnya dilindung gini, umpama kan ada warga di sini memerlukan material, bahan, mau bangun rumah. Jadi dia tidak bisa tebang kayu sembarangan. Itu kalau dia ketebang pas ketemu orang yang punya ladang itu atau orang umum yang punya ladang, dia kena sanksi adat hitung bahan, Pak. Di balik bahasanya salah, jadi dia kena hitung bahan. Dihitung bahan. Maka di sini belum kita bentuk hutan adat yang serupa dipetak, diplot, tapi ini sudah dilindung adat hutan sini. Jadi tidak sembarangannya warga di sini pun atau apalagi orang luar. Kenapa dipilih prioritas untuk Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah? Ini dalam rangka kita ingin memajukan kawasan perbatasan kita. Harapan kita, desa-desa ini dari 10 desa yang ada di 2 kecamatan ini adalah desa-desa sekitar kawasan border nanti. Dan diharapkan mereka punya bukti kuat atas kepemilikan tanah mereka. Dengan demikian mereka itu akan menjadi aset, mereka akan jadi modal mereka dalam kehidupan masyarakat di perbatasan. Dan kita betul-betul negara ingin hadir menunjukkan keberadaan negara di tengah-tengah masyarakat perbatasan. Oleh karena itu kita akan berikan sertifikat hak milik kepada mereka. Itu seperti saya bilang tadi, dulu kan memang udah sosialisasi di pusat desa, mungkin masyarakat banyak belum tahu, dan pemerintah desa pun tidak mau menyampaikan lebih, mungkin dianggap bohong karena lama ini belum terjadi gitu kan. Maka masyarakat ini belum tahu, tapi setelah ini jelas nanti kita bisa himbaukan masyarakat juga masalah kegiatan TORA ini, mungkin masyarakat lebih jelas nanti. Tetapi saya sebagai perwakilan dari masyarakat, saya kira masyarakat kita di sini sangat setuju dengan kegiatan TORA ini. Karena kita sudah lepas dari hutan lindung, bisa memiliki sertifikat tanah,
dan bisa mengelola lahan itu sesuai dengan apa yang cocok di situ, keinginan masyarakat itu. Untuk Molantora, saya berharap pemerintah juga tidak lepas tangan, membina masyarakat, mengarahkan apa sih program yang dibawa setelah masyarakat ini dikeluarkan dari hutan lindung dan dimasukkan dalam program Tora. Jadi itu harapan saya. Untuk program Tora di Desa Nangka Kelapa, harapan kami juga berkembang ke dusun-dusun yang bersebelahan dengan salah satu contohnya Tanjung Lubuk Kedang dan juga Sungai Lalau, supaya nanti program itu merata di setiap desa dan merambah ke dusun juga. Kedepannya mungkin ini untuk Kabupaten Sintang sedang proses, dan mungkin kedepannya untuk kabupaten lain kami rencananya juga akan mendatangi Pemda setempat untuk mensosialisasikan, dan memang kalau diperlukan kami harus melakukan pendampingan dalam penyusunan proposal, itu akan kami lakukan pendampingannya, sehingga target dari 42.000 di Provinsi Kalimantan Barat dapat tercapai dengan segera. Karena memang objek Tora ini kan objek tanah reforma agraria yang dari pelepasan kawasan dan dari pelepasan HGU. Nah, terhadap pelepasan kawasan mungkin ini memang harus dikontrol ya, baik oleh Kanwil maupun Kementerian ATR BPN. Harapannya HPKP ini selain di Kalimantan Barat, HPKP ini bisa menjadi sumber-sumber Tora baru untuk kita bisa mendistribusikan tanah-tanah yang selayaknya sudah bisa dihaki, sudah bisa dikelola oleh masyarakat kita sendiri untuk meningkatkan ekonominya. Jadi kalau ini bisa kita keluarkan dari kawasan hutan, mudah-mudahan nanti ini jadi pelajaran penting, bisa bahwa kawasan hutan kita bisa membebaskan desa itu melalui program Tora ini, supaya 59 desa yang masih masuk ke kawasan hutan ini bisa kita bebaskan dari kawasan hutan dan mereka masuk dalam APL, dan 59 desa itu bisa punya sertifikat. Kami berharap setelah nanti dilepaskan itu memang dapat bermanfaat kepada masyarakat dan dapat diintegrasikan dengan rencana-rencana pembangunan di kabupaten. Akhirnya masyarakat dapat memanfaatkan tanah ini atau lahan ini dengan seoptimal mungkin, misalnya dengan berkebun atau dengan kegiatan lainnya yang memang bermanfaat untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Kami selaku orang Dayak yang dari dulu sampai sekarang yang hanya bisa hidup dengan cara berladang berpindah-pindah, Bapak melihat, tetapi kami juga merawat hutan, dan juga saya minta kepada pemerintah agar cepat memproses wilayah kami agar bisa diputihkan. Itu harapan saya ke depan, agar masyarakat bisa leluasa dan juga bisa membuat sertifikat tanah ketika masyarakat itu menginginkan sertifikat itu, Pak. Karena apa? Setahu saya sampai hari ini kita masyarakat di perbatasan belum ada yang memiliki sertifikat tanah. Karena apa? Karena status tanah kami adalah status tanah hutan lindung. Maka saya beranggapan sampai hari ini masyarakat belum dianggap tinggal di tanah airnya sendiri. Tetapi masyarakat itu menumpang di tanah airnya sendiri, Pak.